Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi. Luar biasa ya. The one and the only Dr. Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus pakai kacamata hitamnya kayaknya agar jelas melihat Dr. Tifa, tetapi juga bisa menghindari lampu yang makin lama makin kuat membuat mata kita sakit. Oke, Dok. Siap. Hari ini dokter sibuk sekali dan sebentar lagi komitmen tidur at least jam 10 itu akan terlampaui. Nah, itu dia tuh. Tadi karena hujan deras sekali, alhamdulillah hujan tadi berkah. ke Komnas HAM. Nah, hari ini kita ke Komnas HAM. Nah, coba tapi begini, kalau lihat Komnas HAM saya malah tertarik dengan pernyataan Rismon. Jangan-jangan tone-nya sama ini. Coba saya sampaikan pernyataan Rismon begini. Di ini operatornya bisa nggak pernyataan Rismon? Yang Rismon marah-marah itu. Coba kita ini kan. Jangan-jangan dokter berada pada tone yang sama. Saya hanya menduga. Coba lihat. Ya, coba kita setel dulu ya. Kita setel buat pemirsa sekalian itu ya. Kita setel coba. Nanti kalau sudah oke, tunjuk kasih tahu. Kita kasih tahu. Oke, sudah. Lagi jalan ya. Mainkan. Bersuaralah Komnas HAM, kalau enggak bubarkan diri. Itu kita sudah nunggu ini. Kapan kita diterima komisioner? Apakah komisionernya keluar negeri atau kemana? Kok susah sekali, katanya melayani kepentingan rakyat. Tetapi kita sudah datang ini, jurnalis sudah ada, YouTuber sudah ada, wartawan sudah ada. Kemana komisioner? Ya, jangan kecewakan kami. Kalau memang kalian tidak bisa mengawasi lembaga-lembaga penegakan hukum seperti yang super power, super body seperti kepolisian, maka kalian nggak bernyali di posisi komisioner itu. Saya gantikan aja, bagaimana? Saya gantikan. Gimana Pak Prabowo Subianto? Angkat saya ketua Komnas HAM. Saya panggil itu Kapolri itu untuk RD. Jangan kecewakan kami. Ya, sobat era sekalian, itu Dok yang sudah disampaikan. Respons Yanipar marah-marah karena nggak tahu diterima apa enggak. Cuma tolong dokter sampaikan apa yang ingin disampaikan. Silakan Dok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, sahabat sebangsa dan setanah air. Tadi pagi itu saya bersama tiga serangkai ya, RRT, Roy, Rismon, dan Tifa. RRT bersama dengan Republik Rakyat Tajina. Roy, Rismon, dan Tifa. RRT menggeruduk ke Komnas HAM, geruduk sopan sih gitu. Nah kemudian Rismon tadi bukan marah-marah, itu orang Batak kalau bicara begitu. Iya, kalau saya kan orang itu rayuan tuh ya. Iya, kalau saya kan orang setengah Jawa, jadi ya bisa sudah bisa memahami bagaimana. Kata Rismon itu adek, aku cinta kau. Ada pertanyaan? Jadi mengungkapkan jatuh cintanya gitu dia. Ya intinya sebenarnya begini ya. Jadi Komnas itu kan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Supaya diketahui oleh semua masyarakat bahwa kami sebenarnya sudah bersurat 3 kali ke Komnas ya, berkaitan dengan sejak kita diperkarakan oleh Joko Widodo ya, laporan polisi tanggal 30 April 2025 itu total saya dengan kuasa hukum saya itu 3 kali. Kalau pokoknya kita tuh 3 kali tuh kita bersurat ke Komnas HAM. Pertama adalah ketika di awal peristiwa ini ya, kami mengadukan karena kami mengalami teror, intimidasi. Semua, bukan cuma saya, Rismon, kemudian Mas Roy juga ya, dan teman-teman yang lain itu mengalami teror, intimidasi begitu ya, yang memang sangat mengganggu dan membahayakan tentu saja, sehingga kita ke Komnas HAM waktu itu. Dan kemudian kami juga sampaikan waktu itu bahwa kami sudah ke Human Rights Watch, kami sudah ke Amnesty International dan bergulir ke global. Artinya supaya mereka tahu. Tetapi pada saat kami mengirimkan surat yang pertama ya, bulan Mei ya 2025, tidak ada tanggapan dari Komnas HAM.
Mereka cuma menjanjikan nanti akan mencari waktu agar komisioner-komisioner di Komnas HAM itu bisa ketemu dengan kita, bisa menerima audiensi kita. Tapi nyatanya sampai dengan tanggal hari ini 11 Agustus 2025, Mei, Juni, Juli, Agustus ya berarti ya 4 bulan ya berjalan itu mereka sama sekali tidak menghubungi kita. Kemudian kuasa hukum kami itu bersurat lagi 2 kali ya, tanggal 14 Juli 2025 dan 4 Agustus 2025. 3 kali kan dari total. Sampai dengan hari ini kami tidak mendapatkan jawaban. Nah, pantaslah kalau sahabat saya Bang Rismon berdialog secara Batak tadi gitu ya. Karena kan untuk diketahui juga ya bahwa komisi-komisi ini, Komnas HAM, kemudian yang baru tempo hari kita datangi Kompolnas, kemudian tempo hari lagi Ombudsman, itu adalah komisi-komisi yang dibentuk oleh pemerintah, oleh negara ya, dan mereka itu digaji dengan uang pajak rakyat. Itu mereka itu posisinya itu stand beside us gitu loh. Stand beside us, bukan stand beside pemerintah. Tapi sepertinya ketika kita 3 kali ini bertemu dengan para komisioner itu, mulai dari Ombudsman, kemudian Kompolnas, dan hari ini kita paksa komisioner untuk bertemu dengan kita, itu tampaknya mereka tidak tahu di mana mereka harus menempatkan diri. Standing position mereka itu di mana gitu loh. Mereka itu dibentuk, tupoksi mereka jelas atas nama undang-undang bahwa mereka itu bertugas untuk mengawasi lembaga-lembaga pemerintah. Lembaga-lembaga yang didanai oleh APBN dan APBD itu sudah jelas undang-undangnya. Artinya apa? Mata mereka itu harus menghadap kepada lembaga-lembaga. Dalam konteks yang tadi saya sampaikan atau kami sampaikan kepada Komnas HAM adalah kepolisian. Bukan berada bukan berada bersama dengan lembaga-lembaga termasuk kepolisian. Kan gitu. Mereka bersama dengan kita, punggung mereka itu bersama dengan kita, menghadap kita bersama-sama, dan mata mereka itu menghadap kepada lembaga-lembaga secara tajam, mengawasi apakah pekerjaan lembaga-lembaga tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Kan begitu tuh harusnya. Tetapi saya melihat ya, mereka defensif gitu. Lucu kan, mereka nggak bikin salah apa-apa, tapi mereka malah defensif. Sehingga ketika kita bicara dalam konteks kita, berarti mereka ini seakan-akan berkomplot ini bersama dengan Joko Widodo yang melaporkan kita, melaporkan rakyat. Bukankah mereka seharusnya bersama dengan kita? Ya, seharusnya mereka tuh bersama dengan kita. Justru mereka harusnya bertanya dengan Joko Widodo, mengapa kamu melaporkan rakyat ini yang sedang menegakkan kebenaran atas keaslian dari dokumen, kan gitu. Di sini kan kita menjadi aneh gitu ya, karena kita yang sedang mempertanyakan dan meneliti tentang kebenaran dokumen yang jelas ya dipakai oleh seseorang untuk memperoleh jabatannya selama 20 tahun. Seharusnya Komnas HAM itu berpihak kepada kita, bukan kemudian malah menjadi defensif gitu. Itu ya. Kemudian berikutnya lagi, kenapa tone-nya Bang Rismon tadi meninggi dan saya pun juga ya, ketika kemudian akhirnya setelah kita menunggu selama 40 menit, akhirnya kita diberikan kesempatan kepada oleh mereka untuk bertemu salah satu komisioner. Padahal kami berharap kami bisa bertemu dengan lebih dari 3 komisioner supaya kita terjalin sebuah diskusi yang bagus gitu ya. Ternyata yang menemui kita tuh setelah 3 bulan ya, itu hanya 1 komisioner. Maka ketika kemudian kita bertemu, saya sampaikan, apalagi ketika kemudian mereka tuh seperti bergegas dan tergesa-gesa, saya sampaikan begini, Pak, Bapak itu tugasnya dengan gaji, dengan penghasilan yang kami berikan dengan uang pajak kami, Bapak itu sabar, menunggu sampai kami semua menyampaikan aduan kami, menyampaikan unek-unek kami, ini kami semua datang, mewakili 12 orang yang sekarang ini menjadi terlapor. Jadi Bapak sabar. Saya katakan seperti itu. Dan kemudian ada persoalan yang mengagetkan juga di kami, karena ternyata surat itu belum diterima oleh komisioner loh. Surat yang kami sampaikan selama 3 kali itu belum diterima sama komisioner, belum dibaca sama komisioner. Bahkan mereka staf administrasi mereka itu nyari-nyari seperti itu, mencari-cari. Dan mereka menyatakan bahwa kami nggak dapat surat itu, padahal kami udah dapat tanda terima dan udah saya tunjukkan nih tanda terimanya, ada capnya kalian. Mereka masih bisa mengelak, mereka menerima surat dari kami. Nah, kemudian setelah diakui, akhirnya surat itu ada. Kemudian setelah menunggu kurang lebih 40 menit, kami diterima di satu ruangan yang sangat tidak memadai sebetulnya. Karena harapan kami mendapatkan kesempatan untuk presentasi. Kami udah siapkan bahannya. Saya, Mas Roy Suryo, dan Bang Rismon itu sudah siap bahannya untuk kami presentasikan. Kami siapkan agar masyarakat tuh bisa melihat apa yang kami sampaikan. Ternyata tidak ada fasilitas itu, sehingga kita cuma narasi aja. Itu hal yang menurut kami kok nggak profesional ya di dalam menghadapi aduan masyarakat seperti ini. Nah, kemudian ketika di ruangan juga satu komisioner ya
didampingi oleh satu staf. Mereka masih bersitegang soal surat karena si komisioner ini menyatakan bahwa mereka belum menerima surat dari kami. Kemudian kami tanya kepada staf yang mendampingi itu, kata dia sudah menerima surat, tetapi kemudian di archiving, diarsipkan. Jadi surat itu nggak dibawa ke komisioner, tetapi diarsipkan. Jadi kalau seandainya kami tidak datang hari ini, itu mungkin surat mungkin 5 tahun atau 10 tahun baru dibaca, atau mungkin tidak akan pernah dibaca. Yang cepat dibuka itu kalau undangan dari luar negeri mungkin. Nah mungkin seperti untuk seminar tentang HAM, ya itu kan untuk ya. pendidikan HAM, tambah-tambah teori mereka tentang HAM itu. Iya, jadi ini sebetulnya salah satu dari sekian banyak alasan kenapa saya dan teman-teman itu memutuskan untuk bertemu atau memaksa komisioner untuk bertemu, termasuk dengan keadaan yang sama dengan ombudsman kemarin, termasuk juga dengan Kompolnas kemarin. Kami datang memaksa mereka untuk bertemu dengan kami. Kenapa? Kami sudah bersurat sampai 3 kali, tidak ada respon, tidak ada jawaban kapan mereka akan menerima audiensi dari kami. Dan anehnya sama, jadi keadaannya sama ketika di ombudsman kami datang, mereka cari-cari. Mereka cari-cari surat sampai kurang lebih hampir 1 jam. Sama dengan Kompolnas. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan kepada pemerintah. Mereka membentuk komisi-komisi ini kerjanya apa sih? Mereka tuh ngerti nggak tugas mereka tuh apa? Mereka itu ngerti nggak posisi mereka tuh ada di mana? Bahkan kemarin ketika di Kompolnas atau di Ombudsman kami tuh kayak gimana ya, kita ini seperti hamba sahaya gitu. Aneh banget kita diterima oleh orang yang kita bayar penghasilannya, oleh orang yang kita gaji untuk bekerja untuk kita, tapi kita datang tuh seakan-akan kita tuh hamba sahaya yang menghadap Tuhan besar gitu. Sampai ini saya di Ombudsman, mereka bilang akhirnya setelah kami 40 menit menunggu, mereka bilang bahwa komisioner akan menerima tetapi maksimal 2 orang. Loh, padahal yang terlapor itu 12 orang. Belum dengan kuasa hukum masing-masing, karena kami semua harus didampingi kuasa hukum masing-masing. Tak kurang 24 orang kan seharusnya. Tapi mereka memaksa yang boleh masuk ke ruangan rapat hanya 2 orang saja. Seperti itu. Kemudian mereka datang juga ternyata lebih daripada 4 orang. Jadi ini menurut saya, kenapa mereka ketakutan dengan kasus ini? Apakah mereka pekerjaannya memang seperti ini? Ataukah mereka ketakutan karena kami membawa kasus dengan nama seseorang bernama Joko Widodo nih, gitu loh. Ini pertanyaan besar yang kita harus sama-sama jawab. Kalau Komnas HAM sudah ada presidennya ketika KM 50. Ya, waktu itu. Malah KM 50 dan sekarang jadi Kompolnas tuh orangnya. Itu dia. Jadi ada satu orang yang sebelum Kompolnas jadi tim sukses salah satu capres. Nah, ampun dah. Dia tuh sebut aja namanya tuh. Lupa saya namanya. Lupa namanya Khairul Anam. Khairul Anam tuh dulu dia Komnas HAM. Iya. Kemudian di KM 50 kita udah tahu bagaimana sepak terjangnya. Yeah. Kemudian habis itu sekarang dia di Kompolnas. Sebelum Kompolnas tim sukses Ganjar. Tim sukses Ganjar dulu, baru kemudian ke Kompolnas. Gitu. Waktu gelar perkara khusus ini kami juga perkarakan ya, artinya kami juga adukan kepada 3 komisi ini. Si Khairul Anam ini datang pada saat gelar perkara dan dia memberikan konferensi pers seakan-akan dia jadi jubirnya kepolisian. Itu kan aneh sekali. Padahal Kompolnas itu Komisi Polisi Nasional dibentuk untuk mengawasi kerja polisi. Yeah. Kan begitu. Bukan untuk jadi centeng polisi. Untuk jadi centeng polisi, ini kan malah jadi jubir polisi, bagaimana ceritanya? Tapi memang Kompolnas dari dulu juga begitu dalam kasus Sambo. KM 50 ingin waktu itu Benny Mamoto itu. Dan kita dipaksa untuk terus membayar gaji mereka, itu kan itu yang aneh sekali gitu loh. Jadi exercise saja sebenarnya. Kalau mau jujur memang lembaga-lembaga itu tempat orang meniti karir, menikmati fasilitas negara, keluar negeri dan keluar kota gratis. Iya. Jadi tanpa pekerjaan. Ketika ada masalah masyarakat, mereka cenderung menghindar. Lah kalau misalnya KM 50 tidak menjadi concern Komnas HAM, kita juga bingung. Kalau kasus ini tidak menjadi concern Komnas HAM, kita bingung. Lalu kerja mereka apa? Kerja mereka apa? Nah, saya kira memenuhi undangan-undangan kayak seperti itu. Makanya tadi aja juga ada satu bahasa yang menarik soal kehadiran mereka. Yang hari ini tuh mereka denial, mereka sanggah bahwa mereka tidak hadir pada acara gelar perkara khusus tanggal 9 Juli 2020. Komnas HAM. Padahal kami berempat malah dengan kuasa hukum kami Pak Abdullah Al-Katir itu hadir di gelar perkara khusus yang memang menurut Pak Abdullah itu aneh gitu ya, tidak seperti lazimnya gelar perkara. Kami datang, saya, Pak Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar itu sebagai saksi ahli yang didatangkan. Pak Abdullah Al-Katiri sebagai kuasa hukum dari Ketua TPUA, Pak Egy Sujana. Kita hadir dan pada waktu itu Karo Wasidik sebagai pemimpin gelar perkara khusus itu memperkenalkan semua orang yang ada di situ. Memang tidak memperkenalkan nama, tapi beberapa lembaga diperkenalkan secara lembaga. Misalnya ini yang hadir adalah Komisi 3 DPR, kemudian ada Kompolnas, kemudian ada Ombudsman, ada Komnas HAM. Jelas telinga kami mendengar semua. Tapi di pertemuan tadi disanggah, kami tidak hadir.
Padahal kami sampaikan ada hadir. Namanya siapa ya? Kami nggak tahu. Malah digini. Kalau gitu coba minta Bareskrim ini daftar absensinya loh. Kok malah kami yang repot? Malah kami yang disuruh ke Bareskrim lagi untuk tahu. Loh, kalian bagaimana administrasinya? Masa ada orang yang diutus untuk datang ke mana ke acara Bareskrim, acara gelar perkara, kok kalian nggak tahu tuh gimana gitu kan? Terus kemudian juga Ombudsman kemarin ketika kami temui juga mereka menyatakan Komnas HAM tuh hadir gitu loh. Jadi ini aneh sekali gitu loh, tata cara kerja mereka tuh aneh sekali gitu. Kita perlu pertanyakan betul ya, apa sih sebenarnya mereka? Kalau itu saya tidak aneh. Kenapa? Aduh saya karena memang ini keluhan saya pribadi ya, rekrutmen pejabat publik itu memang bukan mencari orang yang paling independen, paling berani, paling punya integritas, tapi paling bisa diajak cincai, ya kan? Kong-kalingkong ya, berkomplotnya. Nih terus ada lagi kejadian yang aneh lagi, pernyataan yang aneh lagi. Setelah mereka menyanggah bahwa mereka datang ke gelar perkara khusus di peristiwa dugaan ijazah palsu Joko Widodo, mereka sampaikan kalau yang gelar perkara ADP kemarin kami hadir. Gitu. Terus ADP yang diplomat yang meninggal itu. Iya. Kalau ADP itu kami hadir loh. Terus saya sampaikan, Pak, perkara gelar perkara khusus tanggal 9 Juli ini, dugaan ijazah palsu ini, Karo Wasidik saja sampaikan, Bareskrim aja sampaikan, ini isu nasional. Isu nasional dan apalagi melibatkan 12 aktivis yang notabene adalah tokoh masyarakat. Sementara Anda malah bilang bahwa nggak datang di acara yang sangat penting yang menjadi isu nasional. Dan di mana kami mengalami kriminalisasi, nggak ada tindak pidana sama sekali, tapi kami dikriminalisasi. Malah Anda bilang Anda nggak datang, malah sebuah perkara yang hanya melibatkan satu orang aja, Anda malah convince datang. Itu kan aneh sekali dari sisi hak asasi manusia. Di mana nih letak hak asasi manusia berada, saya bilang seperti itu. Kalau Anda bilang Anda datang di perkara, bukan saya ingin mengecilkan perkara ADP ya, bukan saya ingin equality before the law ya. Artinya Anda pun datang pada sebuah peristiwa dugaan pembunuhan dari seorang diplomat, tapi Anda bilang Anda nggak datang pada saat ada 12 tokoh masyarakat dikriminalisasi. Itu kan aneh sekali. Saya rasa dari Bareskrim pasti jawabannya pasti berbeda, saya bilang gitu kan. Seperti itu. Jadi ya intinya kita exercise aja. Pertama, apakah Anda bekerja dengan benar gitu kan? Apakah Anda tahu tupoksi Anda? Karena kelihatannya pada nggak tahu tupoksinya gitu. Iya. Tupoksinya jadi dalam tanda kutip jadi pengawalnya Joko Widodo nih jadinya. Itu sama gitu. dengan Natalius Pigai kan? Nah, begitu Menteri HAM. Waktu di luar, wah selalu dia membawa-bawa pengalamannya sebagai orang Komnas HAM. Begitu jadi Menteri HAM, ya membeli juga. Saya bilang, udahlah nggak usah susah-susah. Anda buka aja lah KM 50 itu kan. Wah, hanya bukan tugas saya loh. Tugas Anda mewacanakan, walaupun nanti prosesnya ada di Komnas HAM, tapi kan Menteri HAM bisa mewacanakan untuk, kan yang namanya HAM itu kan bukan hubungan Anda dengan masyarakat. Bukan Anda mengawasi masyarakat, Anda mengawasi negara sesungguhnya kan? Mengawasi negara dan lembaga-lembaga yang jelas di undang-undang itu tertulis lembaga-lembaga yang dibayar dengan APBN dan APBD loh. Itu jelas, itu mereka itu ngawasi, bukan kemudian jadi pengawalnya mereka gitu loh. Ini benar-benar deh kejadian ini tuh menurut saya sudah ya justru menunjukkan bagaimana kebobrokan dari para lembaga aparatur negara, para lembaga yang bukan aparatur negara ya, lembaga independen termasuk komisi-komisi ini selama 10 tahun terakhir at least gitu. Karena mereka ini Komnas HAM, Ombudsman itu kan dibentuk, saya nggak tahu Komnas HAM, Ombudsman yang jelas itu dibentuk pada masa reformasi. Komnas HAM dari dulu, tetapi dulu dengan Kepres kan, tapi pada era reformasi dan undang-undang. Undang-undang ya. Meningkat statusnya. Statusnya kan? Dan tentu saja mestinya independensinya kan. Karena reformasi itu kan mengharapkan ada sebuah penegakan demokrasi sekaligus juga penegakan independensi gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang kok masih seperti itu. Artinya mereka tuh nggak ngerti gitu loh. Asal dari penghasilan mereka tuh dari mana tuh mereka nggak ngerti. Mereka bukan tidak mengerti, tetapi mereka yang dicari memang orang yang paling berkompromi. Itu jadi dia tuh bagaimana ceritanya? Saya kan selalu mengatakan kalau kita mau menjadi anggota dari State Auxiliary Agency itu, makin Anda independen, makin Anda berintegritas, makin Anda punya kapasitas, insya Allah Anda tidak akan terpilih, ya kan? Jadi dengan 3 tas itu Anda tidak terpilih, kecuali isi tas begini. Tas itu integritas, kapasitas, dan netralitas, ya. Nah, insya Allah Anda nggak akan terpilih. Kalau kita memenuhi 3 tas itu, maka insya Allah kita tidak akan terpilih. Tidak akan terpilih. Gitu. Tadi balik lagi untuk semua jabatan publik. Lembaga-lembaga independen termasuk KPU, KPI macam-macam. Oke, silakan dok, lagi dok. Oke, ya jadi saya juga sampaikan juga jangan-jangan komisioner yang bersama dengan kita ini nggak tahu ya, kita udah bawa
masalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan kami nih, kami dikriminalisasi, kami para peneliti, para aktivis, para jurnalis, para advokat ini dikriminalisasi, itu sudah kita bawa ke level internasional. Jangan-jangan mereka nggak tahu, maka tadi kami beritahu bahwa kami sudah berbicara ya, bersurat berbicara kepada HAM internasional, Human Rights Watch, Amnesty International, bahkan pemerintah negara besar termasuk negara Amerika Serikat, bahkan salah satu kongresmennya sudah memberikan respons gitu. Dan ini persis sekali dengan peristiwa pasca reformasi tahun 1998 ketika ada seorang aktivis sekaligus akademisi, Pak Sri Bintang Pamungkas, itu dipersekusi juga, ditahan tanpa dasar yang jelas, 4 bulan tanpa kejelasan. Kemudian ada 15 kongresmen, 15 senator memberi surat kepada Presiden B.J. Habibie. Surat itu kata Pak Bintang tidak diakui oleh Pak B.J. Habibie, tapi faktanya seperti itu. Maka saya sangat optimis ya, Kongresmen Alex Padilla yang dari California ini sudah bersurat dan pasti notice, dan kemudian akan bawa, dia berjanji akan bawa kepada sidang Senat di sana ya, di negara bagian California gitu. Dan harapan saya mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah catatan penting ya bagi Senat di Washington. Di Washington ya, dibawa ke sana ya. Ya, karena jadi, dia mewakili negara bagian California. Nah, Alejandro Padilla. Ya, makanya ini kan telinganya dekat sekali dengan Donald Trump. Dan untuk diketahui juga bahwa kami sudah melalui FDI udah bersurat kepada Presiden Donald Trump. Kenapa kok ini penting? Kalau termul-termul kan nggak nyampe. IQ mereka kan nggak sampai. Kenapa? Malah mereka kemudian seakan-akan membuli gitu ya. Wah, Dr. Tifa bersurat kepada Presiden Donald Trump. Kenapa nggak ke Xi Jinping? Oh iya, kami akan bersurat. Kalau memang perlu kami akan bersurat ke Putin juga gitu. Tapi kenapa ke Donald Trump? Karena kita mengikuti iringan dari dari arah politik kebijakan geopolitik dari Presiden Prabowo Subianto. Arah-arahnya kalau kita lihat ya, kalau kita saksikan bersama, 10 tahun terakhir itu Indonesia itu kan oleh Joko Widodo dibawa terlalu jauh ke China, sehingga pendulum kita itu nggak seimbang. Padahal seharusnya kita sebagai negara bebas aktif, kita sebagai negara yang menjadi soko guru di Asia Selatan, di Asia Tenggara, itu kita harus nggak boleh berat sebelah. Jadi saya perhatikan bahwa 11 bulan pemerintahan Presiden Prabowo ini, beliau itu berusaha untuk menengahkan lagi gitu loh pendulumnya, ya, dengan kepentingan Barat, kepentingan Amerika Serikat, dan itu yang paling ideal untuk kita bawa. Jadi kita jangan bergerak lebih condong kepada salah satu blok. Kita harus ada di tengah. Posisi kita ini sangat penting. Jangan sampai kita dikooptasi. 10 tahun kemarin kan kita dikooptasi untuk di bawah koordinasi dari RRC gitu, Republik Rakyat China gitu. Maka ini kan ketika kenapa saya sampaikan bahwa kita dalam konteks kasus isu nasional ini bukan lagi sekedar ijazah palsu, dugaan ijazah palsu ya. Ini isu nasional, masalah besar ini. Maka kita pun bersurat kepada beberapa pihak yang kita anggap itu membantu juga kebijakan politik dari Presiden Prabowo gitu. Itu yang penting supaya diketahui oleh para termul. Kemudian berikutnya lagi ya, setelah kita ke Komnas HAM yang saya nggak tahu tuh paham atau tidak, pokoknya yang penting kita sudah sampaikan ya. Kemudian kita sampaikanlah seperti yang seharusnya kita perlu sampaikan kepada mereka. Yang penting apa? Yang penting buat saya media masuk ke ruangan tersebut karena nggak terlalu major ya, kalau misalnya kan nggak ada diskusi juga. Tidak ada diskusi sama sekali. Mereka itu cuma datang, duduk dan mendengarkan apa yang kami sampaikan, nggak ada feedback, nggak ada diskusi, nggak ada tanya jawab sama sekali. Jadi ya Komnas HAM. Jadi nggak ada diskusi sama sekali, nggak ada masukan sama sekali. Ya udah, yang penting media masuk itu aja, sehingga masyarakat itu tahu apa sesungguhnya terjadi dan apa yang sesungguhnya ingin kami sampaikan dan yang seharusnya dilakukan oleh Komnas HAM. Nah itu ya, kalau Kompolnas kemarin kami juga sudah press release, sudah cukup jelas sehingga tidak perlu kita bahas. Ombudsman juga demikian. Nah sekarang berikutnya lagi adalah persoalan yang selama ini. Tapi sorry kalau Kompolnas dan Ombudsman mungkin di highlight aja biar. Di highlight ya. Iya. Jadi sobat RH sekalian, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, kami juga ke Kompolnas. Kompolnas itu Komisi Polisi Nasional. Itu para komisioner juga, dan mereka tuh seharusnya lah, walaupun di dalam tengahnya itu ada nama polisi, itu mereka tidak menjadi bagian dari kepolisian. Bahkan jadi pengawas polisi mereka. Iya, mereka itu tugasnya mengawasi, mengzoom pekerjaan dari kepolisian gitu. Pengawas eksternal bahkan. Pengawas eksternal ya. Nah, walaupun di atasnya itu ada mantan Kapolri, ada Tito Karnavian sebagai wakil ketuanya Kompolnas ya, tapi posisi mereka itu sudah ex officio kan, Mendagri ya. Enggak day to day. Betul, maka mereka itu harusnya mengawasi pekerjaan dari kepolisian. Nah, kemarin kami udah sampaikan
semua ini cacat prosedur. Gelar perkara itu cacat prosedur, kemudian banyak sekali pasal-pasal yang dilanggar, bahkan pasal-pasal dari Perkapolri, peraturan Kapolri sendiri itu dilanggar ya. Kemudian ya ini nanti biar Pak Abdul Al-Katiri yang memberikan penjelasan secara mendalam gitu ya. Nanti saya jadi kuasa hukum ntar kan. Jadi saya membatasi itu, walaupun sebagai klien saya seharusnya juga punya kapasitas untuk memahami sedikit-sedikit lah supaya kita nggak. Ini juga sebetulnya kalau saya bilang pengalaman pertama ini amat sangat bagus untuk saya karena selama ini saya selalu bilang saya tidak memahami ilmu hukum sama sekali. Banyak ilmu yang saya pelajari tapi untuk hukum tidak. Ini Allah memberikan kesempatan ataupun pemasangan kepada saya untuk mempelajari dan saya senang sekali saya punya dosen Pak Al-Katiri ini karena beliau sangat memahami undang-undang ya. Nah, yang mau saya garis bawahi dalam konteks yang domain saya adalah saya menyampaikan di Kompolnas, alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk presentasi. Alhamdulillah, ya 2 kali saya datang. Tiga-tiganya? Yang pertama 3 orang komisioner ya, dan menurut saya itu sangat cukup profesional dalam menerima kami. Kemudian yang kedua 2 komisioner dengan beberapa staf, dan kami diberikan kesempatan untuk presentasi sehingga jelas sekali. Presentasinya siapa aja? Dokter? Saya, kemudian Bang Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar, kemudian juga para terlapor lain yang hadir, seperti Pak jurnalis Michael Sinaga, kemudian juga Nurdian, kemudian beberapa dari TPUA, Pak Rizal Fadila juga, Pak Rustam Effendi. Pokoknya puas lah bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Ada Khairul Anam di situ? Enggak ada, sembunyi lagi dia. Padahal kita agak lihat bajunya set gitu. Apakah itu dia atau tidak? Tapi kayaknya nggak mungkin kalau nggak di kantor itu ya gitu ya. Tapi nggak. 2 kali kesempatan kami ketemu dengan komisioner dari Kompolnas, dua-duanya Khairul Anam tuh nggak ada, padahal harusnya dia hadir karena dialah yang hadir di gelar perkara khusus yang kami perkarakan keabsahannya itu. Lihat Khairul Anam hadir dalam gelar perkara khusus. Oh iya dong, jelas lihat, dan bahkan dia konferensi pers. Kok isinya konten apa yang dia sampaikan malah seperti jubirnya polisi gitu. Makanya pada saat kita ke Kompolnas itu kami mau tunjukkan dokumen-dokumen yang menjadi dasar penghentian penyelidikan pada tanggal 22 Mei 2025 dan menjadi dasar juga untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan karena gelar perkara itu adalah dokumen-dokumen yang tidak layak. Karena sebagian dari dokumen-dokumen tersebut itu selain unverified juga ternyata bukan dokumen yang tepat. Dan pada saat di Kompolnas kami tunjukkan beberapa dokumen yang jelas ini adalah dokumen-dokumen yang tidak layak untuk menjadi dasar dinyatakannya ijazah Joko Widodo itu asli. Misalnya dokumen apa aja? Contoh, misalnya yang sudah sering kita bahas, sudah sering juga Bang Rismon, Bang Roy dan juga saya bahas di berbagai media dan podcast ya, ijazah gitu kan. Mereka terkejut loh ketika saya nyatakan. Pertama adalah di tanggal 22 Mei dan di gelar perkara 9 Juli 2025 itu mereka Barreskrim menggunakan foto dari fotokopi ijazah Joko Widodo yang dinyatakan ijazah Joko Widodo. Bagian nggak bisa ditayangin ya. Jadi ijazah bisa ditayang nggak? Enak kalau ditayang. Yang fotokopi ijazah itu. Fotokopi ijazah? Yang di bolak-balik kita tayangkan itu. Bisa Gi? Yang ijazah foto ijazah. Sudah panggil Reski. Okay. Ya, soalnya nggak enak kalau cuma narasi aja ya. Biar masyarakat tuh tahu apa yang saya maksud. Yang sering kita pakai itu foto dari fotokopi ijazah yang di tengahnya ada noda kopi, kopi apa teh nggak tahu, kemudian terlipat, dan itu adalah foto dari fotokopi. Sementara di pojok kiri itu ada foto kecil yang dinyatakan bahwa itu adalah foto dari ijazah asli yang dibawa saudaranya Joko Widodo. Malah ditampilkan di foto yang kecil seperti mana ya? Ya pokoknya gitu. Nanti Mas Ogi cariin ya. Nah, kenapa pada saat gelar perkara maupun pada saat presentasi Barreskrim mereka tidak menampilkan foto dari ijazah, padahal mereka menahan atau menerima ijazah itu dari Joko Widodo beberapa hari. Kenapa mereka nggak foto? Malah mereka mempresentasikan foto dari fotokopi yang sangat tidak layak untuk menjadi bahan untuk menyatakan ijazah itu asli. Jadi saya curious ya, dari mana fotokopi itu yang jadi masalah? Nah, fotokopi itu sama persis dengan fotokopi yang dipresentasikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta di tanggal 22 Oktober 2022. Ya maksudnya bulan Oktober. Artinya persis sama. Mereka mendapatkan fotokopi itu bukan karena mereka mengkopi ijazah. Iya, yang katanya disampaikan oleh Joko Widodo beberapa hari yang lalu kan gitu. Kok mereka tidak memfotokopi atau tidak memfoto ijazah yang katanya ijazahnya Joko Widodo itu yang sempat dititipkan ke mereka di Barreskrim. Itu kan
jangan-jangan Joko Widodo ini nggak memberikan ijazah, cuma ngomong doang gitu kan. Karena yang di Bareskrim yang ditampilkan oleh Bareskrim itu lagi-lagi itu adalah foto dari fotokopi yang ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta bulan Oktober 2020. Sigit Sunarta fotokopi juga ya? Fotokopi juga. Dan dia lipetan juga. Oh, dan dia kemudian menunjukkan itu ya, kalau nggak salah. Tunjukkan begini. Iya, begini kan? Iya, fotokopi begini yang lipetan dan tengahnya ada noda kopi juga. Iya. Jadi itu persis sekali dengan yang difoto oleh Bareskrim. Itu kan aneh sekali. Oke. Jadi apa benar Joko Widodo waktu itu yang dia menyatakan bahwa dia menyerahkan ijazahnya untuk untuk malah ibaratnya nggak di upgrade gitu ya? Iya, itu kan tinggal ini dibuang, tinggal foto aja kan? Dengan resolusi tinggi atau bukan foto, apa namanya, scan gitu? Ya seharusnya kalau misalnya kita lihat dari presentasi Bareskrim tentang ADP itu, tentang diplomat itu, kan ditunjukkan di meja seperti lazimnya, ini sarung, ini lakban, ini tali gitu kan ya? Harusnya kan ini ijazah, itu kan kita tunggu-tunggu. Loh, kok malah foto dari fotokopi yang sudah buluk lagi gitu kan, udah ada noda kopinya lagi. Ini maksudnya pada saat 22 Mei itu saya malah gini, apakah Bareskrim ini sedang memberikan tanda-tanda kepada kita gitu, SOS gitu kan? Kalau yang begini nih, tanda bahaya gitu kan ya. Jangan-jangan mereka itu mau menyampaikan kepada masyarakat, ijazahnya sebenarnya nggak ada loh gitu. Makanya mereka menggunakan itu. Satu, dokumen tentang foto dari fotokopi ijazah yang sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar untuk presentasi. Kedua, transkrip. Ini yang fatal yang kemarin sudah saya sampaikan. Ya, transkrip yang 122 SKS cuma. Ya, yang transkrip yang total yang mata kuliah pilihannya kosong dan tanda tangan dari dekan maupun pembantu dekan satunya tuh nggak ada itu. Dan 122 SKS. 122 SKS kan gitu ya. Dengan nilai 2,05. 2,05 itu kan artinya Bareskrim sendiri. Itu pun kata Wakidi alias Mulyono ya, temannya katanya sudah dia lebih dulu daripada saya ya. Iya, dan lebih pintar dari saya gitu. Gimana Wakidinya ya? Katanya IPK-nya Pak Jokowi itu 3, lebih tinggi dari saya, lebih bagus dari saya. Yang satu lagi yang fotokopian bukan yang kelipat. Yang kelipat itu kita bisa lihat tuh ada noda di tengah-tengahnya gitu ya, dan katanya ada 34 dokumen kan yang ditampilkan ya, kita nggak sempat menghitung ya selama 1 jam dia presentasi, tapi tuh dari dokumen-dokumen yang penting saja kita malah jadi tahu banyak sekali data-data yang jadi terbongkar selain dari ijazah termasuk registrasi yang ternyata dia itu sarjana muda, termasuk kemudian ternyata itu dia tidak selesai karena tidak ada mata kuliah pilihannya, ternyata hanya 122 SKS, ternyata banyak sekali dokumen yang still unverified yet gitu ya, seperti itu, dan sangat rendah kualitasnya sehingga tidak bisa itu dijadikan sebagai dasar. Nah, itu kan saya sampaikan kepada Kompolnas, harapan saya dihadirkan sebagai saksi ahli itu untuk menunjukkan ini loh Bareskrim, dokumen-dokumen Anda ini nggak layak. Nggak layak. Kata Kompolnas dan kata Karwasidik sudah sesuai dengan prosedur. Sudah sesuai dengan prosedur. Nah, itu kan prosedur yang bukan sesuai dengan bawa barang. Ada dua. Iya. Pertama sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua bukti yang dibawa itu sekunder. Bukti sekunder kan itu kan. Tidak bisa dijadikan alat bukti. Iya, itu luar biasa itu ya. Karena kok kepolisian itu kudet ya. Karena undang-undang internasional tentang sosial media dan internet, bahwa semua bahan di internet itu layak untuk dilakukan penelitian. Layak loh, ada undang-undang, saya waktu itu udah menemukan. Artinya itu udah nggak bisa apalagi ini dokumen publik yang sudah dipublikasi di ranah internet, itu sudah sangat sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kecuali kalau Jokowi membantah bahwa itu bukan ijazahnya, tapi kan bantahnya nggak ada. Kedua, Bareskrim menyebarkan hoax kalau itu bukan ijazah Jokowi. Nah, makanya itu, jadi harus diterima asumsi bahwa itu ijazah Jokowi dan pantas diteliti apakah asli atau palsu kan begitu. Kalau sampai kemudian ada muncul ijazah yang lain selain, berarti Bareskrim melakukan kebohongan dan menyebarluaskan hoax kan gitu. Dian Sandi juga. Ya, gitu. Jadi nggak mungkin kita sudah menutup. Makanya nih. Kalau yang itu sudah diteliti oleh RRT itu fake. Iya, jelas itu fake ya. Nanti kita sampai bahan yang kami sudah penelitian kami itu habis 600 halaman dalam bentuk buku itu. Nanti semua masyarakat bisa melihat bagaimana kami melakukan penelitian dan kemudian sampai pada simpulan bahwa ijazah ini adalah ijazah yang tidak otentik. Asli palsunya gitu. Ya, artinya H1 terpenuhi ya, hipotesis 1 itu terpenuhi ya. Kemudian kita bergerak bahwa sebenarnya dengan buku
merupakan publikasi ilmiah dari hasil penelitian kami nih. Untuk kami ini ijazah ini udah finish. Sudah apa namanya istilah? Sudah konklutif. Sudah ada konklusinya. Sudah ada konklusinya, sudah conclusion, sudah selesai. Sudah konklutif. Konklutif ya, sudah konklutif. Sudah selesai, sudah konklutif dan kami sudah bukukan publikasi ini. Kenapa pada beberapa waktu yang lalu sebetulnya terpikir untuk kami jurnalkan. Tapi satu ya, jurnal itu kan hanya dibaca oleh masyarakat ilmiah. Terlalu elit ya. Terlalu elit dan jatuhnya nanti taruh di digital library aja, tidak ada. Tetapi kalau buku berkemungkinan untuk dibaca oleh berjuta-juta orang. Apalagi kami juga sudah siapkan versi Kindle-nya ya, versi digitalnya ya. Yang bisa dari WA ke WA. Ya, seperti Bambang Tri kan dari WA ke WA ya. Pada suatu ketika nanti ya gitu ya. Kemudian untuk kami ingin menghargai, jadi sama-sama kita menghargai karya intelektual ya. Jadi di awal sehingga kami Amazonkan tuh buku dan dual language ya. Jadi kami cetak dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya tanya, itu sudah 100% jadi? 90%. Oh, 90%. 90%. Oh, kapan mau Kita soft launching nanti insya Allah di 18 Agustus nanti. Itu soft launching. Soft launchingnya di Jakarta? Di Jogja. Oh, di Jogja. Oh, bareng dong nanti di Jogja. Nanti kan kita sama-sama punya acara ya. Jadi kita akan soft launchingkan. Kemudian habis itu insya Allah grand launching di tanggal 27 Agustus karena kita nunggu ISBN-nya. Ya, ISBN-nya nggak kekejar di tanggal 18. Jadi ISBN kan butuh sekitar 10 hari ya. Nanti insya Allah di 27 sudah bisa dibeli versi digitalnya ya, yang kami akan. Itu dua versi itu udah tersedia langsung. Yang bahasa Indonesia dulu. Oh, bahasa Inggrisnya nanti menyusul ya. Menyusul ya. Oke. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan, nggak takut dibredel? Nggak ada sekarang pembredelan. Nggak ada sekarang karena izinnya itu ISBN ya. ISBN itu kita bisa cetak di Malaysia, kita bisa cetak di UK, kita bisa cetak di Kanada. Jadi nggak ada. Dan kemudian ada gunanya juga untuk membredel orang era media sosial seperti ini. Makanya, era internet kan. Dan supaya diketahui juga bahwa kami bertiga RRT sudah bergerak ke buku kedua. Jadi di buku pertama udah 90%, insya Allah sudah bisa di akhir Agustus sudah bisa dibaca. Coba covernya yang itu kayak begitu, yang putih itu ya? Covernya nanti ada sedikit merahnya. Ya, sedikit. Saya minta kepada layout editor untuk memberikan sedikit warna merah karena buku ini persembahan kami bertiga untuk hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80 insya Allah. Dan ini menjadi white paper. White paper itu bukan buku kebijakan Jokowi tapi white paper. Buku jujur. Buku jujur tentang Jokowi ya. Nah, preface-nya mungkin boleh ya saya bacakan ya. Boleh dikit ya, preface-nya ya. Preface yang saya sampaikan di buku tersebut. Di ambang kebenaran. Kalau boleh Dok, sebelum ini di-share dulu baru biar jadi nanti dia bisa dimasukkan itu. Isinya? Prolognya? Iya, prolognya itu bisa dibaca oleh sobat era sekalian. Kalau sudah share nanti saya share dulu. Oh, nggak dibacain dulu, di-sharekan dulu. Biar mereka bisa menyimak. Mereka bisa menyimak. Ya. Oke. Kan seperti di ambang sore itu kan lagu. Di ambang kebenaran. Ini, coba bayangkan kalau kita terjemahkan di ambang kebetulan. Beda lagi kan? Nggak betul. Gitu. Jadi tidak selalu benar itu betul kan? Gitu. Tidak selalu salah itu keliru. Ini salin. Saya bacakan. Sudah? Ya, ke WA. Saya paksain tadi ke sini biar semua target hari ini terpenuhi. Oke, sudah nyampe ya? Sudah. Oke. Tunggu dikirim. Oh, ini yang panjang yang pakai ini ya. Oke, sis. Ya, bacakan aja Dok, nanti kita ini. Saya baca ya. Ya, silakan nih. Ada ininya ya. Silakan ya. Ditampilkan tuh. Yang di ambang sore tadi. Ambang sore. Ini preface dari buku kami ya, Jokowi's White Paper. Preface-nya, di ambang kebenaran. Setiap kebenaran memiliki garis waktunya sendiri. Ia berjalan pelan, terkadang tersendat, namun selalu menuju satu arah penyingkapan. Di negeri ini, ada hari-hari ketika fakta terasa seperti kabut, tebal, menutup pandangan, dan membuat kita ragu, apakah yang kita lihat benar adanya. Tetapi, kabut hanya bisa bertahan sejauh matahari belum naik, dan matahari kebenaran selalu pada akhirnya terbit. Penyelidikan ini bukan sekedar pencarian dokumen. Ia adalah pencarian makna tentang kejujuran seorang pemimpin, tentang hak rakyat untuk tahu, dan tentang keberanian untuk bertanya di tengah ancaman yang nyata.
dari ruang tamu kecil tempat saksi bercerita dengan suara bergetar hingga meja rapat universitas yang penuh formalitas. Dari lembar kertas berstempel yang kami periksa di bawah cahaya mikroskop hingga tatapan mata seseorang yang diminta menjawab pertanyaan yang telah terlalu lama dia hindari. Setiap tanggal dalam kronologi ini adalah batu pijakan di jembatan yang rapuh. Setiap pertemuan, setiap surat, setiap dokumen yang dipegang adalah simpul yang mengikat antara akal sehat dan keberanian hati. Dan setiap langkah yang dicatat di sini adalah saksi bahwa kebenaran tidak datang dengan sendirinya. Ia harus diperjuangkan, dicari, dan dilindungi. Dengan kesadaran itu, kami menapaki garis waktu berikut timeline yang bukan hanya mencatat peristiwa, tetapi juga memelihara ruh dari pencarian itu sendiri. Sebuah pencarian yang tidak akan berhenti sampai kebenaran berdiri di tengah terang hari, tanpa lagi selubung dan tanpa lagi takut. Ini puisi, prosa atau kata pengantar nih? Preface, preface supaya buku itu jadi agak hidup ya, karena Bang Rismond dan Bang Roy itu kan bahasa mereka itu kan bahasa digital forensik ya. Kalau saya kan bahasa manusia. Mereka bahasa mesin gitu. Bahasa mesin, jadi kita hidupkan dengan preface yang seperti prosa itu. Artinya dalam buku ini kami sampaikan bahwa persoalan polemik ijazah yang sudah 11 tahun itu menghantui pemikiran dari rakyat Indonesia sudah finish, sudah selesai. Dan saat ini supaya masyarakat juga tahu, kami sudah bergerak melakukan penelitian untuk buku kedua kami. Menelusuri masa lalu Jokowi. Dan kenapa kami menulis buku yang kedua ini dengan kurang lebih judulnya nanti menelusuri masa lalu Jokowi? Karena kita semua bukankah senang ya kalau kita betul-betul mengetahui, memahami perjalanan hidup dari seorang pemimpin kita kan. Kita kan selalu curious ya. Soekarno itu seperti apa sih? Masa kecilnya itu seperti apa sih? Dan kurang lebih kan kita bisa melihat. Kemudian Soeharto, presiden yang kedua. Begitu juga dengan presiden yang ketiga, B.J. Habibie. Sampai difilmkan gitu ya. Dan selalu sebuah kisah tentang patriotisme dan melankoli, romantika dan sebagainya. Begitu pembentukan seorang leader. Tapi anehnya, masa lalu dari presiden ketujuh Indonesia ini seperti gelap di tengah kabut yang sangat tebal gitu kan. Bahkan sampai beliau sudah lengser sekalipun kita masih sayup-sayup aja gitu. Karena yang bersangkutan sampaikan lahir di bantaran kali, terus kemudian besok lagi bicara lahir di Rumah Sakit Brayat Minulyo. Jadi bolak-balik yang jangan-jangan dia ini titisan dari Ronggo Warsito. Makanya kita melakukan penelitian supaya apa? Supaya ini menjadi sebuah sejarah. Kalau memang masa lalu dari mantan presiden ini Joko Widodo ini gemilang, kita tulis dengan gemilang. Kalau ternyata masa lalunya penuh dengan misteri, ya kita singkap misterinya. Kalau masa lalunya itu penuh dengan kabut tanda tanya, ya kita jawab tanda tanya itu menjadi sebuah titik, sehingga tidak lagi menjadi sebuah sejarah yang terus berkabut sampai akhir zaman. Tolong nanti kesimpulannya jangan sampai bikin orang jantungan seluruh Indonesia ya. Siap-siap obat jantungnya nanti. Tiba-tiba kesimpulannya adalah ada 2 atau 3 Joko Widodo. Waduh kacau ini. Makanya sekarang gini, namanya peneliti itu kan nomor 1 pegangannya adalah kejujurannya. Ya, veritas, probitas, justisia gitu. Kejujuran, kebenaran, keadilan lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu tugas kami. Kalau memang masa lalunya gemilang ya kami tulis kegemilangan itu. Kalau memang Joko Widodo keturunan dari raja apalah gitu yang lahir yang ada di tahun 200 Masehi misalnya, ya kita tulis gitu. Jadi jangan khawatir. Tetapi kalau memang ternyata ada masa lalu yang membuat kita harus minum obat jantung, ya minum obat jantung dulu gitu kan ya. Seperti itu. Kenapa? Karena sejarah itu bukan histori ya. Sejarah itu pohon artinya. Kita nggak mengikuti bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu sejarah itu history. Ceritanya dia yang menulis ceritanya gitu ya. Laki-laki lagi. Ceritanya ya his lagi gitu kan. Kalau sejarah bahasa Indonesia itu artinya sajaroh. Sajaroh itu pohon. Dari bahasa Arab. Ya, pohon ya. Pohon itu tegak berdiri dengan penuh keberanian ya, menyimpan kebenaran. Nah, makanya itu yang kami akan tulis supaya tidak, sekali lagi Pak Jokowi harus tampil secara utuh. Kalau memang ijazahnya ternyata tidak otentik, ya tampillah secara utuh. Saya membayangkan kira-kira dokter menggunakan narsum Sylvester nggak? Kasihan nanti nggak nyampe dia. Freddy Damanik gimana? Freddy Damanik. Ya, tentu saja yang paling pas ya, salah satu yang kita jadikan narasumber yang paling pas itu kan Bambang Tri ya. Dia ini kan whistleblower. Jadi saya tadi juga sampaikan di Komnas HAM. Bambang Tri itu whistleblower loh.
dia itu terlindungi oleh pasal 10. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan LPS dan korban itu harus melindungi Bambang Tri. Instead of malah dia dikriminalisasi dan akhirnya dipenjarakan. Dan ini patriot loh. Bayangin, udah dipenjara 6 tahun karena dia sangat ingin rakyat Indonesia itu bukan tahu. 6 tahun, dia inkrahnya 4 tahun. 4 tahun. Dan sekarang dia belum bebas seperti Gus Nur. Kalau Yang Gus Nur 2016 itu berapa tahun itu dia tempuh? 2016 2016 yang pertama. Ya, yang pertama. Itu kan Iya, kan lama kan udah itu. kedua kalinya pokoknya. Iya, itu kan patriot sekali itu. Buku pertama berbuah penjara, buku Iya, kedua berbuah bawa penjara. ya kan seperti itu. Jadi padahal dia tidak melakukan tindak pidana sama sekali. Tapi orang takut sama dia. Itu masalahnya. Ada satu orang yang takut sama dia gitu kan. Tidak hanya satu orang. Ya, Kan sekelompok. pohonnya itu kan. Kan pohon itu ada batang utama, ada ranting, ada daunnya kan. Ya, konsekuensi seorang yang ingin menjadi seorang investigator atau peneliti ya, itu apalagi yang diteliti waktu itu, ya dia berani sekali. Yang diteliti waktu itu masih jadi presiden yang sangat berkuasa gitu ya. Maka kita sekarang exercise, apakah kami ini para peneliti ini adalah notabene adalah whistleblower ini juga dilindungi oleh negara dalam pasal 10 atau ternyata kita juga mengalami nasib yang sama dengan Bambang Tri. Nah, kita akan uji juga dengan peristiwa ini, dengan peristiwa kriminalisasi kami dan 12 tokoh ini. Apakah Presiden Prabowo ini sama saja menempatkan hukum itu sama dengan rezim yang kemarin? Saya berharap sama sekali tidak. Saya berharap ketemu dengan presiden yang lain yang bisa menetapkan, yang bisa melihat di mana letak pidana itu selayaknya ditempatkan kepada seseorang. Problem penguasa yang akut ini adalah ketika dia sudah duduk di singgasana kekuasaan di tempat yang sejuk, yang makannya dia tidak khawatir lagi, yang sehari-hari dia tidak perlu kekhawatiran, dia lupa bahwa lebih banyak orang yang tidak bisa makan enak, tidak tidur enak. Gitu. Itu yang susahnya. Jadi mereka melihat kita itu sebagai musuh. Tetapi melihat orang yang berada, orang yang hidup di kemewahan itu sebagai teman, ya kan? Ya, jangan khawatir Presiden Prabowo, Bapak kan punya ijazah jelas. Kalau enggak Bapak nggak bisa jadi jenderal, ya kan? Jelas gitu kan, akademi militer. Kata Pak Jokowi yang bikin jenderal itu saya kata. Ya udah, at least Letnan Jenderal kan didapat dari Akmil. Udah jelas Bapak punya ijazah yang tidak perlu dipermasalahkan. Kita sedang mempermasalahkan orang yang punya ijazah yang perlu dipermasalahkan, Pak. Jadi Pak Presiden seharusnya benar-benar bisa menempatkan. Dan jangan salah ya, Pak. Musuh itu teman loh, Pak. Jadi hati-hati ya, musuh itu teman Bapak. Musuh itu teman Bapak. Jadi kami itu adalah temannya Bapak, temannya Presiden. Jadi ini exercise ya. Sekarang Bapak sudah bagus menempatkan abolisi dan amnesti kepada orang-orang yang notabene adalah musuhnya Joko Widodo. Nah, saya nggak kayak Sylvester Matutina yang dia narapidana berkeluyuran kemana-mana 6 tahun. Setelah ketahuan dia napi, dia minta amnesti gitu. Orang di penjara aja belum, udah minta amnesti. Kita sih enggak gitu. Kita tidak akan minta abolisi atau amnesti karena jelas bahwa kami tidak melakukan tindak pidana sama sekali. Oh, kalau abolisi nggak ada masalah karena abolisi itu menghilangkan tindak pidana. Maksudnya menghilangkan tindak pidana, maksudnya gimana? Ada tindak pidana? Nggak ada. Bedanya abolisi sama amnesti, kalau amnesti pengampunan, kalau abolisi dihapuskan. Sesuatu yang sudah pernah dituduhkan. Iya. Nah, kan seolah-olah tidak pernah ada. Jadi Tom Lembong seolah-olah tidak pernah ada. Iya. Ya. Tom Lembong itu sekarang ini statusnya adalah tidak pernah dihukum, tidak pernah diproses, tidak pernah dianggap terdakwa korupsi atau tersangka korupsi. Artinya seolah-olah tidak ada tindak pidana kan? Ya, bukan seolah-olah. Tidak ada at all. Dia tidak ada at all. Tapi kan kita gini, dalam hukum itu ada, tapi dianggap tidak ada. Kan ada proses itu. Ada proses itu, tapi dianggap tidak ada. Nah, kami itu nggak ada, not even proses pun nggak ada. Enggak, ini dokter proses juga, sedang berproses sekarang. Sedang berproses. Cuman prosesnya kan sekarang masih dalam terlapor. Karena proses ini proses yang diada-adakan. Itu sama dengan Tom Lembong, diada-adakan juga. Karena itu dia berhak atas abolisi ya untuk menghilangkan, karena hakimnya tidak adil. Kalau hakimnya adil, ya cukup hakim aja menyelesaikan itu dengan membebaskan Tom Lembong, mengatakan bahwa Tom Lembong tidak terbukti bersalah. Tapi karena hakimnya pun kelihatannya dipesan, maka seorang presiden yang akhirnya harus turun tangan, atau presiden somebody is coming from behind, ya kan? Kemudian jadi pahlawan, become a hero. Ya. Kayak ada semacam ketidakpercayaan kepada ini ya. Bukan begitu, dia biarkan prosesnya, and then pada stage tertentu dia kemudian turun tangan dan kemudian dia become a hero. Ya, kelihatannya nanti Presiden Prabowo juga sepertinya ya dalam 3 bulan ini kan seperti ini. Karena ada beberapa sumber yang mengatakan beliau itu sebenarnya notice kan. Cuma ingin membiarkan keadaan ini berjalan ya. Kalau saya sih nggak ada masalah gitu. Buktinya kami bertiga melanjutkan buku kedua kami. Buat kami no problem. Masa sih kami kalau berani sama Pak Bambang Tri gitu loh. Ya kan?
situasinya beda, situasinya tidak sama, Pak Bambang Tri dengan gagah berani tanpa minta dukungan atau tanpa ada dukungan, bukan minta ya. Kami juga nggak minta dukungan, tapi kami punya dukungan gitu ya. Tapi Pak Bambang Tri waktu itu kan tidak banyak orang mengekspos praktis berjuang sendirian gitu. Dan itu berani. Itu aja berani gitu. Bagaimana dengan kami yang dukungannya luar biasa dari sekian banyak elemen masyarakat. Bahkan riset loh ya, riset saya ulang kembali ini bukan survei. Riset algoritma, riset berbasis algoritma menyatakan bahwa 93% masyarakat Indonesia itu percaya ijazah ini tidak asli. Bayangkan. Berarti apa? 93% masyarakat itu ada di belakang kami, ada bersama kami, bukan di belakang kami, mendukung kami. Jadi ini juga sebuah catatan untuk Presiden Prabowo. Sebab kalau tindak kriminalisasi ini dipaksakan untuk ada, berproses, berkelanjutan, hati-hati. Kita kan nggak pengen ada kerusuhan ya. Kita tidak pengen ada sebuah kekacauan, nggak pengen ada chaos dan sebagainya. Ini yang kami jaga betul. Kita sama-sama menjaga. Kita sama-sama menjaga tensi dari masyarakat, karena kita kan juga nggak suka kita terlalu banyak masalah yang ada di negara kita, terlalu banyak ancaman-ancaman perang dunia ketiga dan seterusnya. Kemarin Kamboja, Thailand aja sempat konflik begitu ya. Maka ini negara harus hadir, pemerintah harus hadir di sini untuk menyelesaikan kriminalisasi yang dilakukan pada kami. Bukan menyelesaikan soal ijazah ini udah selesai. Tidak ada yang mempermasalahkan ketika kami sudah menyelesaikan penelitian kami itu udah selesai. Masalahnya adalah pihak pelakunya ini justru yang mempermasalahkan. Kalau kami, apakah kami kemudian kepengen memenjarakan Pak Joko Widodo? Oh enggak, bukan urusan kami. Kalau ada pihak yang kepengen silakan. Tapi kami enggak. Ya, tetapi memang kita harus ini juga. Jadi ada juga elemen yang mengadukan kan ke Mabes Polri. Iya. Jadi dalam hal ini TPUA memang mengadukan kasus itu kan ke Barreskrim. Iya, kalau ada, sekali lagi saya sampaikan, kalau ada pihak yang kemudian ingin mengadukan Joko Widodo atas temuan penelitian kami, ya silakan. Tapi kalau kami sendiri, kami itu kan minimal 3 orang RRT ya, RRT. Karena di antara 12 itu kan ada juga yang elemen yang mengadukan. Ya, dan itu kan hak mereka sebagai warga negara. Iya. 20 tahun dibohongi, masa diam saja kan, secara logika mereka kan begitu ya. Kalau kemudian nanti kami ditempatkan sebagai saksi ahli, ya kami tidak berkeberatan. Intinya apa? Buat kami perjuangan itu adalah menegakkan kebenaran. Tapi bisa juga orang mengadukan mantan Presiden Jokowi itu bukan untuk memenjarakannya, tetapi untuk mencari kebenarannya. Karena kan kebenaran secara itu, hukum. ya kebenaran itu ada kebenaran secara sosiologis, ada kebenaran secara politis, ada kebenaran secara legalistis kan. Nah, yang dicari kebenaran yang secara legalistis itu melalui putusan pengadilan. Oh kan? ya. Nah, itu yang kemudian tidak atau belum kita punyai kan? Ya. Jadi kalau misalnya ini justru exercise juga untuk Pak Joko Widodo. Kalau dia memang punya argumentasi, dia punya justifikasi yang kuat, dia nggak usah takut sama dengan kami. Iya. Kami nggak takut karena kami melakukan penelitian benar-benar metodologis, bisa dipertanggungjawabkan cara kami melakukan penelitian. Jadi termul-termul, silahkan Anda membantah apa yang kami tulis di buku itu dengan argumentasi Anda. Riset dibalas dengan riset, buku dibalas dengan buku, jurnal dibalas dengan jurnal. Argumentasi dibalas dengan argumentasi ilmiah, bukan kemudian malah jadi digoreng atau digiring kemana-mana. Ujung-ujungnya cuma nanti juga dipenjarain, nanti juga dipakein baju orange gitu. Itu nggak relevan sama sekali. Nggak menunjukkan kapasitas intelektualitas Anda. Bikin buku sekarang untuk membalas buku kami. Nanti ada orang, Pak, Bu, kalau saya punya kapasitas dan intelektualitas, saya nggak dukung yang sono. Pindah dia, lock out terus login. Katanya justru karena kita tidak punya intelektualitas, tidak punya integritas, ya kan, kita dukung yang sono gitu. Ini kan kayak sekumpulan burung akan kumpul dengan burung yang sejenis ya. Gitu. Betul. Karena itu saya lihat Ade Armando ya. Dulu saya kagum dengan Ade Armando. Kok bisa nih berubah drastis ya sekarang ini. Padahal dulu dia sangat pro demokrasi ya, membuat macam-macam lah ya di civil society ya. Mungkin dia tidak murtad secara akidah, tapi dia murtad secara ilmiah. Iya, gitu. Jadi sekarang dia murtad secara ilmiah dia. Karena secara ilmiah. Berada di sisi negara itu dan sibuk dukung-mendukung itu membuat kita tidak objektif kadang-kadang. Gitu. Saya tuh tempatkan diri saya pada posisi yang benar-benar standpoint saya adalah sebagai ilmuwan, peneliti. Jadi apapun yang bahan yang saya kaji, yang saya teliti itu ya kesimpulannya itu ya kesimpulan sesuai dengan kebenaran, bukan sesuai dengan subjektivitas saya atau karena saya dukung. Atau pesanan, nggak ada. Ya. Gitu. Ada pesanan tapi pesanan hati nurani. Pesanan ilahiyah. Pesanan ilahiyah. Pesanan ilahiyah ya. Dok, apa lagi mau disampaikan dok? Untuk malam ini cukup karena jam tidur saya sudah lewat. Luar biasa dokter. Dokter lakukan wrap up, closing statement.
Ya, pertama adalah dari sisi pengalaman kami yang tadi sudah sampaikan, bertemu dengan para komisi-komisi, komisioner dari Komnas HAM, Kompolnas maupun Ombudsman ya. Kami cukup terkejut ya karena secara administratif mereka ternyata kurang profesional ya, terbukti dari beberapa surat yang sudah kami layangkan ternyata tidak direspon, malah cuma di archive ya, sehingga membuat memaksa kami untuk mendatangi agar komisioner itu mau bertemu dengan kami, dan kami sudah sampaikan apa yang seharusnya kami sampaikan, yaitu kebenaran. Apa yang nanti mereka akan lakukan, apa mereka jalankan, memberikan masukan kepada Presiden, ya kita serahkan kepada Allah SWT dan kita serahkan kepada hati nurani mereka. Kemudian dari sisi ijazah sendiri ya, polemik ijazah, dugaan ijazah palsu ini yang sudah berkembang di masyarakat sejak 10 tahun, dan saya juga sampaikan kepada 3 komisi bahwa Anda mungkin tidak tahu situasi di lapangan pada masyarakat ya. Masyarakat itu sudah gelisah, sudah ingin polemik ini terjawab sejak 2016, tetapi yang ada malah para whistleblower, orang-orang yang berani seperti Pak Bambang Tri, Gus Nur juga malah dikriminalisasi, dan tidak tertutup kemungkinan 12 orang bahkan lebih yang saat ini termasuk dengan saya ini juga sudah mengalami kriminalisasi hanya sekedar untuk membungkam. Yakinlah, mau dibungkam 100 atau 1000 orang itu akan memanggil 100.000 orang, sejuta orang yang lain untuk mengawal kebenaran ini. Nah, bagi kami penelitian yang sudah kami lakukan itu sudah finish, sudah selesai, dan alhamdulillah sudah kami tetapkan untuk kami compile ya, kami kompilasi dalam bentuk buku yang kami berikan judul Jokowi's White Paper. Insya Allah sudah terbit pada akhir Agustus 2025 ini. Dan untuk diketahui masyarakat juga bahwa kami bergerak sekarang melakukan penelitian buku kedua yang terkait dengan masa lalu Joko Widodo, sehingga masyarakat benar-benar akan bisa sangat mengenal seorang pribadi Joko Widodo seperti apa, masa kecilnya seperti apa, tidak lagi gelap gulita, sehingga apapun bisa diambil sebagai pelajaran bagi masyarakat sekarang dan masa depan. Kemudian berikutnya lagi adalah bahwa banyak sekali prosedur yang kami sampaikan melalui 3 komisi tadi ya, banyak prosedur terkait dengan gelar perkara dan terkait dengan kedudukan kami yang dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal yang sudah tidak pada tempatnya lagi, pasal-pasal yang tidak layak oleh termul-termulnya Pak Joko Widodo ini. Dan kami di sini sampaikan negara harus hadir, pemerintah harus hadir, Presiden Prabowo Subianto harus memberikan intervensi agar tidak menjadi presiden di kemudian hari. Bagaimana kami sangat ingin rezimnya Presiden Prabowo ini seperti memberikan sebuah optimisme kepada kami dengan pemberian abolisi dan amnesti kepada para tokoh dan aktivis serta orang-orang yang kritis terhadap Joko Widodo dan kemudian dikriminalisasi. Itu kami sangat appreciate. Nah, mudah-mudahan itu menjadi sebuah wajah baru bagi penegakan hukum di Indonesia melalui pemerintah Presiden Prabowo. Mudah-mudahan beliau mendengarkan apa yang saya sampaikan dan melalui juga titipan pesan kami dari yang kami titipkan kepada para komisioner ya di 3 komisi tadi, Komnas HAM, Kompolnas dan Ombudsman. Terima kasih. Tunggu kehadiran buku kami Jokowi's White Paper. Insya Allah mulai 27 Agustus 2025 sudah bisa Anda pesan ya. Terima kasih Bang Refli atas pandangannya. Oke, sobat era sekalian ya. Saya sengaja membiarkan Dr. Tifa berbicara karena membuat saya menjadi tidak lelah. Cukup 1-2 pertanyaan dan kemudian saya biarkan lokomotif itu berjalan dengan sendirinya. Asik kalau nggak banyak dipotong. Oke, silakan sobat era sekalian, tanggal 27 nanti ya kalau mau membaca the white paper ya, Jokowi's white paper. Itu dapat di mana nantinya? Nah, ini yang pertama edisi digital ya, bahasa Indonesia. Okay. Edisi digital, mungkin di Kindle, mungkin di Google's Book atau di Amazon ya. Oke, nanti diumumkan ya. Oke, sobat era sekalian, terima kasih Dok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.